Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau kafa billahi syahida. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk tetap melangsungkan kegiatan belajar mengajar ini. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita dan memudahkan kita dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk menjadi golongan umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kedua dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan tema Berbusana Muslim dan Muslimah Cermin Kepribadian dan Keindahan. Tema ini sangat familiar dan tidak asing untuk kita semuanya ya. Karena sedari kecil kita sudah dikenalkan oleh orang tua kita bagaimana memperhatikan pakaian kita mulai dari melindungi aurat dan batasan-batasannya. Islam adalah agama yang sangat baik bagi pemeluknya. Islam sendiri sangat detail dalam pembahasan, mulai dari hal yang ringan hingga hal yang berat itu semua dibahas tanpa terkecuali. Islam adalah agama yang paripurna, diturunkan oleh Yang Maha Sempurna sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Terdapat solusi bagi semua perkara dalam Islam, mulai dari bangun tidur hingga bangun negara. Tak hanya itu, segala hal pun dijelaskan kedudukannya hingga hukumnya, baik dari yang wajib, sunnah, mubah, makruh hingga haram. Tujuannya tak lain agar manusia dalam menjalankan hidupnya cukup mengambil Islam sebagai pedoman. Sebab hal ini yang akan membawa pada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Alangkah aneh jika manusia masih berpikir untuk menerapkan yang selainnya. Kita masuk ke peta konsep. Berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari itu meliputi beberapa hal dan nantinya kita akan bahas semuanya. Mulai dari perintah menutup aurat, memahami aurat dan batasan-batasannya, memahami dalil menutup aurat, makna busana muslim-muslimah, menunjukkan perilaku berbusana muslim atau muslimah, membiasakan perilaku berbusana muslim atau muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Adab berpakaian. Adab merupakan bagian dari akhlak mulia yang menuntut manusia untuk menjadi manusia beradab. Manusia beradab yang dimaksud di sini adalah manusia yang bertanggung jawab terhadap kewajiban maupun haknya. Manusia beradab akan terus belajar dan memperbaiki diri untuk menyempurnakan akhlaknya. Adab merupakan salah satu hal yang penting dalam menumbuhkan kecintaan kepada Sang Pencipta maupun kepada manusia. Tak hanya itu, adab ini juga penting untuk mencegah manusia melakukan perbuatan buruk. Ulama terdahulu, sebelum mereka menuntut ilmu, mereka justru mempelajari adab terlebih dahulu. Karena jelas ya, landasannya ta'alamul adab qabla an ta'alamul ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Karena ini penting. Ya, orang beradab sudah pasti berilmu, sedangkan orang berilmu belum tentu beradab. Bapak kasih contoh. Mungkin di antara teman kalian ada yang pintar kayak gitu. Tapi di sisi lain dia tidak memiliki kepintaran dalam bersikap. Padahal seorang yang punya kecakapan dalam tindakan sosial itu justru menguntungkan dia. Karena secara tidak langsung dia akan mudah diterima oleh lingkungan. Nah, di sisi lain juga orang akan lebih suka dan tertarik dengan orang yang menjaga sikapnya. Bukan malah orang itu mengabaikan dari hal-hal yang semestinya dilakukan. Karena yang membedakan saat ini di antara kalian dengan yang lain itu bukan pada taraf kepintaran saja, melainkan pada taraf bagaimana kalian bersikap dengan sesama rekan atau sesama orang yang lebih tua. Ilmu dan adab tidaklah dapat dipisahkan. Seorang menuntut ilmu harus beradab ketika menerima ilmu dari gurunya, beradab terhadap gurunya, beradab dengan teman-temannya, bahkan beradab terhadap buku yang dia pelajari. Karena hal ini adalah hal yang semestinya dilakukan bagi pelajar. Ilmu akan sangat mudah dicerna atau difahami manakala seseorang itu mengawalinya dengan adab. Makna aurat. Dalam bahasa Arab, aurat disebut aurat, transliterasinya aurat. Adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Adapun perintahnya,
Terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 26, yaitu, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu." Jadi jelas ya, bahwasanya landasan menutup aurat terdapat dalam Al-Quran dan sumber hukum kita yaitu Al-Quran dan hadis. Maka tentunya kita harusnya wajib mengimani hal ini dan mempercayai serta melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu merupakan bagian dari muslim yang taat terhadap agamanya. Fungsi pakaian. Yang pertama adalah menutup aurat. Ketentuan fikih mengklasifikasi aurat menjadi dua macam. Yang pertama adalah aurat berat, mughallazah, yaitu kemaluan depan dan belakang, kubul dan dubur. Bagian ini harus menjadi prioritas untuk ditutupi. Kedua, aurat biasa, yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi pria, sedangkan bagi perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah atau muka dan kedua telapak tangannya. Yang kedua adalah pelindung tubuh. Tubuh manusia sangat sensitif terhadap cuaca. Pakaian yang melekat pada tubuh manusia akan melindunginya dari cuaca panas atau dingin. Bukan hanya faktor cuaca, manusia yang berpakaian pun akan terlindung dari gigitan serangga atau nyamuk. Yang ketiga adalah perhiasan. Perhiasan yang sesuai dan serasi memberikan nilai estetika atau keindahan kepada yang memakainya, dan ini merupakan bagian dari perhiasan untuk badannya. Si pemakai akan merasa percaya diri dengan pakaian yang dikenakannya. Yang keempat adalah menghindari gangguan iblis atau setan. Pakaian yang baik dan sopan akan memberikan rasa aman. Terlebih lagi bagi seorang wanita. Wanita yang mengenakan pakaian muslimah atau berjilbab akan terhindar dari gangguan pria yang memiliki niat buruk. Makanya penting bagi seorang perempuan menjaga hal yang seperti ini. Kehati-hatian adalah hal yang semestinya dilakukan. Yang kelima, ibadah. Berpakaian merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya, "Ya Bani Adam, hudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang keenam adalah ciri khas seorang muslim. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk berjilbab sehingga mudah dikenali. Karena pada saat itu, seorang wanita yang tidak berjilbab merupakan budak. Agar membedakan di antara wanita muslim dengan mereka yang statusnya itu di luar dari agama Islam, maka pembedanya yaitu mengenakan jilbab untuk melindungi auratnya. Di sisi lain, fungsinya adalah untuk mengenali bahwasanya itu merupakan wanita muslim atau bukan, seperti itu. Adapun dalil berbusana muslim, di antaranya terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan kepada semua wanita untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab. Seorang muslimah yang berbusana muslim sesuai dengan syariat akan menjaga dari pandangan-pandangan buruk terhadap wanita muslimah itu sendiri. Selanjutnya, terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 31. Yang ini ditujukan untuk menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, dan tidak menampakkan perhiasannya atau aurat. Dan di sini pun diperintahkan untuk menutup kain kerudung hingga sampai menutup bagian dadanya, karena itu merupakan perintahnya. Selanjutnya adalah busana muslimah. Apa itu busana muslimah? Busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat, yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Kata aurat berasal dari kata awira, yaitu artinya hilang perasaan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari sebagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Landasannya sangat jelas sekali untuk kita bisa terima, karena selain melindungi dari wanita itu sendiri, di sisi lain adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda bagi muslim yang taat tentu patuh terhadap perintah Allah tersebut. Adapun adab-adab mengenakan pakaian dan berhias. Ini secara umum Bapak sampaikan. Yang pertama, wajib menutup aurat. Kedua, haramnya laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Jika ada yang mengenakan pakaian yang tidak semestinya dipakai, maka Allah akan melaknat orang yang melakukan tindakan tersebut. Ketiga,
Haram menyeret kain dengan kesombongan. Allah tidak menyukai seorang yang menyeret kain pakaiannya dengan niat sombong. Maksudnya dipanjangkan pakaiannya hingga sampai menjulur ke tanah ya, seperti pakaian yang dikenakan oleh raja atau ratu pada saat dulu. Nah, yang keempat adalah haramnya pakaian syuhrah. Tujuannya adalah agar menjadi terkenal karena pakaian tersebut. Maksud dari pakaian syuhrah itu apa sih? Pakaian syuhrah adalah semua pakaian atau cara berpakaian yang tidak syar'i. Hal ini yang dapat membuat orang-orang yang melihatnya itu merasa aneh dengan pemakainya, dikarenakan suatu hal yang mencolok dari pakaian tersebut, baik karena saking jeleknya atau terlalu mewah. Ya, itu adalah pengertian dari pakaian syuhrah. Yang kelima adalah haramnya emas dan sutra bagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh mengenakan kain sutra dan perhiasan emas, itu nggak boleh. Yang boleh mengenakan adalah perempuan. Yang keenam adalah pakaian bukan alat untuk pamer dan bermegah-megahan. Jadi, mengenakan pakaian hanya dikenakan untuk menutup aurat dengan niat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diniati dengan yang lain seperti untuk ria dan lain sebagainya. Itu enggak yang seperti itu. Inilah merupakan bagian dari adab-adab mengenakan pakaian dan berhias. Adapun tata cara berpakaian perempuan diantaranya yaitu yang pertama mengenakan pakaian yang menutup aurat, pakaian tidak ketat dan tipis, terawang atau tembus pandang, serta memperlihatkan lekuk tubuhnya bagaikan seperti punuk onta. Yang seperti itu tidak boleh dalam Islam. Yang ketiga, sebelum berpakaian hendaklah berniat dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho dari Allah. Yang keempat, kerudung dipanjangkan sampai menutup dada, bukan disingkapkan ke kanan dan ke kiri bagian pundak kita, itu tidak seperti itu, tapi menjulur hingga sampai menutup dada. Yang kelima, tidak berlebihan dalam berpakaian, perlunya saja. Yang keenam, pakailah busana dimulai dari sebelah kanan. Sebelum berpakaian, sunnah membaca doa. Alhamdulillahilladzi kasani hada thawba wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya, tanpa daya dan kekuatan dari. Selanjutnya adalah ini hal yang mungkin terabaikan bagi para wanita atau perempuan. Batasan aurat wanita yang perlu diketahui diantaranya, dada adalah aurat yang semestinya harus dijulurkan jilbabnya hingga menutupi dadanya. Kedua adalah tangan. Tangan juga merupakan bagian aurat. Batasannya itu hingga sampai pergelangan tangan. Kaki juga merupakan aurat ya. Secara keseluruhan itu merupakan aurat kecuali muka atau wajah serta telapak tangan ya. Dua hal itu adalah dua hal yang boleh diperlihatkan. Perhatikan batasan aurat kalian ya. Jangan sampai setelah pembelajaran ini kalian abai, bahkan seolah-olah tidak tahu bahwasannya itu merupakan bagian dari aurat. Selanjutnya adalah tata cara berpakaian laki-laki. Yang pertama, mengenakan pakaian yang menutup aurat. Yang kedua, sebelum berpakaian, hendaklah berniat dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho dari Allah. Yang ketiga, perhatikan unsur keindahan, kebersihan, kepantasan, tidak ketat dan tidak terlalu tipis. Yang keempat, apabila ke masjid untuk beribadah, hendaklah memakai pakaian yang terbaik dan suci dari najis. Yang kelima, pakailah busana dimulai dari sebelah kanan. Sebelum berpakaian disunahkan membaca doa. Nah, dan kalian bisa lihat sendiri ya, hal ini adalah hal yang mungkin kalian sering lihat ya, berkaitan dengan saat ketika sholat, ada yang tidak memperhatikan auratnya. Saat ketika sholat, luput dari perhatian pakaian yang dikenakannya, yaitu saat sujud, auratnya itu terlihat. Jaga aurat kalian karena itu merupakan bentuk kemuliaan seseorang. Bapak akhiri sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.